Besok makan lagi ya. Ada yang mandi? Ada. Mandi? Ada. Ada yang udah mandi? Kenapa udah mandi? Malas kamu pagi lama. Besok jangan lagi ya. Besok mandi, cuci muka, kemudian ya. Makan tuh harus wajib pagi. Kalau nggak makan nanti sakit perut. Nah, jadi harus mandi. Makan, boleh makan roti, boleh. Yang penting makan mie boleh. Yang penting ada perutnya tidak kosong. Lagi ada yang tidak hadir hari ini? Apa? Hadir semua. Berarti kelas 3 semangat terus ya, tiap hari hadir semuanya ya. Semangat belajar hari ini? Boleh tepuk semangatnya pagi? Berdiri di mejanya masing-masing. Nah, di sebelah kursinya masing-masing. Sudah? Sudah? Mulai. Semangat pagi ya, walaupun ada yang tidak mandi, ada yang tidak makan, semangat paginya harus. Kalau kita belajar pagi harus pagi semangat. Nah, jadi besok Abil jangan lupa mandi, jangan lupa makan, supaya belajarnya semangat, supaya belajarnya fresh pagi ya. Oke. Hari ini hadir semua. Lanjut kita masuk lagi ke materi kita pagi hari ini. Coba dibuka bukunya yang minggu kemarin. Bukunya yang minggu kemarin pelajaran kita apa? IPAS. Silakan dibagikan bukunya ke belakang. Nih. Saril. Bisa kasih buku Niza. Niza itu. Nah, Alif kasih belakang. Dan sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau menanyakan yang tugas yang pelajaran minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Apa? Ada simbiosis. Ada ingat simbiosis? Mutualisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis mutualisme? Baca Saril. Coba, ada nggak ingat? Apa itu simbiosis mutualisme? Mutualisme adalah bentuk interaksi antara dua organisme dari spesies. spesies yang berbeda di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Hubungan ini bersifat positif karena tidak ada pihak yang Dirugikan. Sudah. Apa tadi? Simbiosis mutualisme apa tadi? Bentuk interaksi dua organik dua organ organisme dari dua spesies yang berbeda. Jadi simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi dua organisme dari dua spesies yang berbeda. Nah, kemudian sebutkan ciri-ciri dari simbiosis tadi. Sebutkan ciri-ciri dari simbiosis mutualisme. Apa? Liza, apa? Ciri-ciri simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Apa lagi? Kedua organisme. Kedua organ. Hah?
ini. Nah, berarti ciri-ciri dari simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan kedua organisme, kemudian memperoleh manfaat dari interaksi tersebut, kemudian tidak ada yang dirugikan. Itu ciri-ciri dari simbiosis mutualisme. Kemudian apa lagi? Contohnya simbiosis mutualisme. Contohnya sebutkan apa yang ada yang tahu contohnya? Apa? Lebah dan bunga ya. Dan bunga cukup 3. Sudah. Berarti 3 contohnya tadi ya. Sudah sebutkan tadi. Ada yang pertama ada apa? Lebah. Kedua ada apa? Ketiga ada? Nah, kupu-kupu. Ya nanti dulu. Kupu-kupu nanti hingga dia di bunga. Nanti yang ada di kaki lebah dibawanya ke bunga yang ada serbuk-serbuknya. Ya? Tahu semuanya? Kemudian ada lagi sebutkan apa punya sifat. Sebutkan apa saja macam simbiosis. Nah, yang pertama ada yang tahu? Sifat simbiosis apa? 1. Simbiosis mutualisme. Mutualisme. Yang kedua? Coba perhatikan. Simbiosis apa yang kedua? Simbiosis komenasilisme. Nah, komenalisme. Nah, yang ketiga simbiosis apa? Parasitisme. Parasitisme. Yang ini tadi sudah tahu contohnya. Simbiosis mutualisme contohnya tadi yang disebut Ozil. Ada lebah, kupu-kupu dan bunga. Kemudian contoh dari simbiosis komenalisme. Ada apa kemarin? Ada ikan. Ikan hiu. Ada ikan apa lagi? Ikan. Ada ikan hiu, ada ikan remora. Karena ikan remora itu kalau dia memakan sisa dari ikan hiu, makanan ikan hiu. Nah, masih ingat kemarinnya. Kemudian contoh dari parasitisme apa? Ada yang ingat? Apa? Benalu. Benalu mistletoe dengan pohon tempatnya menempel bukanlah contoh simbiosis mutualisme, melainkan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme benalu dan pohon. Nanti kan ibu bilang kemarin contohnya ada benalu. Benalu itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa kitanya apa? Hinggap kemarin. Kalau dia hinggap di pohon, yang pasti mati, makin lama makin besar benalunya, mati pohon tuh. Paham semuanya materi tentang simbiosis kemarin? Hubungan dengan makhluk hidup, paham? Berarti sudah paham, kan sudah bertanyakan juga tadi sudah ada yang bisa menjawab yang ibu tanyakan kan? Nah, ibu fokus ini lagi ya. Kita masuk ke materi hari ini lagi. Halaman Coba dibuka bukunya halaman berapa tadi? 90. Buka halaman 90. Apa materinya tuh? Coba, apa materinya? Baca. Dari refleksikan. Halaman 90 itu halaman 74. Pertanyaan esensial. Energi di sekitar Kita. energi
listrik untuk banyak hal. Coba, saat lampu mati, benda apa saja yang menjadi tidak bisa berfungsi? Coba, saat lampu mati, apa saja alat-alat yang tidak bisa berfungsi? Contohnya apa? Kulkas. Apa lagi? Blender. Magicom. TV. Untuk memasak nasi. Iya, Magicom tadi kan. Lampu. Lampu. Kompor. Ada kompor listrik kan, kalau kita di sini kan tidak kebanyakan menggunakan kompor listrik, menggunakan kompor gas. Kadang menggunakan kayu. Di sini jarang yang menggunakan kompor listrik, itu tidak jarang. Ada cuman jarang. Di sini lebih banyak menggunakan kompor listrik. Kemudian masih banyak lagi kalau mati. Ada mesin cuci. Nah, coba kalau listriknya mati, semua ini bisa hidup tidak? Nah, kemarin selama 4 hari nonton tidak? Karena apa? Lampu mati. HP-nya dicas tidak? HP. Nah, karena lampunya mati, jadi tidak ada yang bisa menggunakan yang berfungsi pada stick. Pertama, blender tidak bisa digunakan. Yang kedua, TV juga tidak bisa digunakan. Yang ketiga, blender, magicom, lampu dan lain-lainnya tidak bisa digunakan karena lampu mati tadi. Kemudian, saat lampu mati, apa yang bisa membantu kita dalam misalkan malam hari? Apa yang kita gunakan? Yang pertama, kemudian lilin. Ada apa senter? Lampu cas kan tidak bisa digunakan tadi karena apa? Nah, boleh lampu togok. Tenaga. Ya, sudah tadi. Nah, jadi ibu punya alat tenaga tadi. Nah, kalau ini apa namanya? Ada yang tidak tahu senter? Semuanya tahu senter? Untuk apa senter? Coba, untuk apa senter, ambil. Nah, ini untuk apa senter? Nah, ini untuk apa senter? Nah, untuk apa senter? Nah, ini. Nah, untuk apa senter? Nah, ini apa senter untuk apa? Nah, ini untuk apa senter? Nah, kalau lampu mati, kalau lampunya mati seperti yang kemarin, berapa hari lama tuh, kita kalau nggak ada lampu kita gunakan yang pertama tadi lilin. Tahu kan lilin? Yang ada apinya. Kemudian senter. Nah, senter ini tenaga energi listrik di sekitar kita, energi di sekitar kita ini. Energi di sekitar kita mengeluarkan cahaya. Nah, jadi kalau kita gelap-gelap, nanti kita gunakan senter dan diterang di area sibuk nih. Ya, kalau senter itu digunakan pada saat gelap. Nah, kalau terang digunakan atau tidak? Nah, jadi kalau lampu ini digunakan senter. Kemudian, nih ada lampu menghasilkan cahaya. Senter menghasilkan cahaya tidak? Ya. Kemudian berguna tidak pada malam hari? Nah, sangat berguna. Kemudian coba ada beberapa energi di sekitar kita. Mana sudah sebut tadi? Yang pertama energi gerak, energi gerak.
Ya. Kemudian ada satu lagi kecil dan energi listrik. Nah, inilah yang ada beberapa macam nih yang ada di sekitar kita, energi yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama energi gerak, ada yang tahu? Tidak. Energi gerak ada yang tahu? Ada, Bu. Ada. Ibu punya mobil? Mobil, Bu, mobil. Nah, mobil contohnya apa? Kaki. Kalau energi gerak itu contohnya apa? Mesin. Bu, mesin apa, Bu? Mesin untuk kawat, Pak. Kalau energi gerak apa saja? Ada mobil, Mesin kawat, Bu. mesin, Pak. dan lain-lain. Kalau dan lain-lain berarti banyak lagi. Mesin kawat, Bu. Ya, karena lain macam-macam mesin lah. Ibu kasih saja contohnya ini. Apa ini? Mobil. Apa ini? Bus. Mobil juga, mobil bus. Kalau ini bergerak tidak? Bergerak. Menggunakan apa? Tangan. Kok tangan? Kalau istilahnya ini mobil selanjutnya kan buat ibu angkat. Ini sebagai alatnya, contohnya. Menggunakan apa itu? Mesin. Kaki. Mesin, aki, bensin, solar, ya tidak? Ban. Nah, kalau dia tidak menggunakan aki, yuk. Kalau tidak menggunakan bensin, mau jalan tidak? Nah, ini yang dinamakan energi gerak. Nah, tahu energi gerak? Ya. Nah, gerak tidak dia? Nah, ini energi salah satu yang ada di sekitar kita. Kemudian energi panas. Sebutkan contohnya. Api. Kemudian apa lagi? Energi panas. Matahari. Nah, masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi. Yang pertama sudah hasil, ya Allah. Ya, yang pertama tadi energi gerak sudah ada yang tahu. Kemudian energi panas. Api panas tidak? Matahari sinarnya kalau kita ke mataharinya panas sekali kan, kalau kena sinarnya juga panas. Nah, kemudian energi bunyi. Nah, boleh. Nah, suara dari TV, suara TV. Nah, speaker. Menggunakan energi apa tidak itu? Kalau sudah buat motor, energi juga tuh, energi tadi, energi gerak, mesin. Kan ada bunyi knalpotnya tuh, banyak yang besar tuh kan. Kemudian suara TV juga besar, itu ada juga energi Bisa dikecilkan. suaranya. Ya. Kemudian speaker, kalau acara organ tunggal itu suara speakernya besar apa tidak? Kencang apa tidak? Acara orang nikahan tuh kencang apa tidak? Nah, itu yang disebut dengan energi speaker. Kemudian energi cahaya, contohnya tadi senter. Nah, lampu. Nah, dan lain-lain. Nah, senter mengeluarkan cahaya apa tidak? Ya, senter mengeluarkan cahaya.
listrik, kita mati tidak? Kalau tidak ada listrik, kita mati tidak? Tidak. Kalau misalkan sudah nanti. Kalau misalkan lampunya mati, kalau tidak ada listrik, jadi kita bisa menggunakan energi cahaya, energi gerak tadi seperti senter kalau lampunya mati. Sudah? Apalagi ini juga tenaga listrik lihat. Ya tidak? Ya. Tenaga listrik ini. Kalau di sini bisa apa? Untuk apa? Untuk cas. Jangan ya Allah Tuhan. Sudah? Ya. Berarti ini untuk apa? Jas. Untuk cas. Nah, ini tenaga apa? Listrik. Nah, nanti tenaga listrik. Nah, apalagi? Kemudian ada tahu kompor? Tahu. Kompor gas tahu? Tahu. Nah, itu kompor gas itu mengeluarkan energi apa? Listrik. Panas. Mana ada listrik ya? Lampu menyala, radio berbunyi. Radio berbunyi tidak? Bunyi. Ada yang pernah dengar radio lagi? Ada. Kemudian Ibu mau tanya lagi, untuk bisa melakukan ini semua butuh apa ya? Listrik. Nah, untuk menggunakan itu ada cahaya, cahaya lampu tadi, cahaya radio, bunyi TV itu menggunakan cahaya apa? Energi? Listrik. Listrik. Nah, kemudian apa perbedaan senter, perbedaan apa? Senter, ada kipas angin kecil. Nah, ada yang tahu kipas angin kecil? Ada. Kan ada yang kecil terus. Ya. Itu kalau senter itu menerangi kipas angin, yang kecil ada tuh. Menyalakan senter ini menyala, ada energi apa di dalamnya kalau senter? Listrik. Menggunakan baterai. Energi apa? Energi cahaya. Itu senter. Kemudian kalau kipas ini berputar, apa yang membuat dia bergerak? Dicas. Nah, dicas juga, berarti menggunakan energi listrik. Contoh sederhana lagi, ketika kita berlari, itu energi apa? Energi otot. Gerak. Nah, gerak tidak Ibu? Kalau itu seperti ini saja. Tidak gerak. Nah, kalau gini, kalau Ibu jalan, nah itu energi apa? Nah, energi gerak. Kemudian energi cahaya tadi. Energi cahaya. Senter. Nah, mana senter tadi? Api, Bu. Energi cahaya. Api, Bu. Energi cahaya tadi ada senter. Api, Bu. Nah, senter ada ya. Energi bunyi. Nah, senter, energi bunyi misalkan ada bel rumah. Teng 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 teng. Ada bunyinya kalau bel. Contohnya energi bunyi seperti bel dan tadi radio. Kemudian energi listrik. Lampu dan radio bisa menyala karena ada energi. Jadi kalau energi listrik itu sangat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham? Paham. Paham semua? Paham. Kalau paham Ibu mau tanya. Sebutkan satu-satu, sebutkan satu setiap energi satu contohnya. Coba Liza sebutkan contoh dari energi gerak tadi satu saja. Mobil. Nah, seperti ini. Gerak tidak? Nah. Kemudian sifat
energi di sekitar kita. Kalau energi listrik sangat digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada listrik bisa kita beraktivitas, cuman lebih kalau tidak ada listrik itu kita semuanya manual. Sama dengan cabai. Sama dengan cabai. Kalau tidak ada blender kita pakai giling, ditumbuk, giling. Kalau masak nasi kalau tidak pakai magicom, tidak ada listrik kita pakai api, kompor. Nah, contohnya. Jadi paham semuanya energi di sekitar kita? Paham ya? Kalau sudah paham semuanya, Ibu kasih tugas buka di halaman buka di halaman 95. Ada yang paling bawah. Mari merefleksikan. Ada 7 soal. Silakan dikerjakan. Minggu depan Ibu tanyakan lagi. Ya? Oke. Bisa paham semuanya? Paham. Nah, oke. Kalau sudah paham semuanya, simpan bukunya bagus-bagus. Simpan bukunya dulu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.